learning self. Ya. Nah, hari ini coba tanya dengan Perlan, bukan Perkalan, Perlan 05 2022. Itu yang menjadi landasan operasional pelaksanaan PKP, PKA, PKN 2, PKN 1. Baik, hari ini sesuai jadwal kita kongko-kongko ini bincang pagi terkait dan nasionalisme. Jadi saya yakin apa yang kita bicarakan ini tidak ada yang baru, Bapak, Ibu. Tidak ada yang baru. Semua hal-hal yang bukan hanya kita dengar, tapi sudah kita laksanakan. Saya berkeyakinan pimpinan Pancasila atau di wawasan kebangsaan sampai ke titik ini nggak mungkin. Tidak mungkin pimpinan Pancasila, nggak mungkin, nggak mungkin, nggak mungkin terjadi. Nah, olehnya itu apa yang kita bicarakan di 2 sesi ini tidak lebih sekedar menyegarkan saja, karena hal-hal yang sudah kita lalui. Nah, mungkin kalau Ustadz bilang ini pendekatannya apa? Fatwa untuk saling mengingatkan saja. Karena tidak ada yang baru, Bapak. Lagi pula kalau bicara nasionalisme, sejak SMP kita sudah belajar itu. SMA. Di S1 kita masih diperkenalkan dengan kewiraan. Kewiraan substansinya itu juga. Wawasan kebangsaan dan nasionalisme. Jadi kita hanya mengulang saja, hanya menyegar-nyegarkan ingatan. Nah, satu hal lagi Bapak Ibu, kalau hari ini saya mengajak kita untuk share ya, tukar-menukar informasi, pengetahuan, pengalaman, dan lain sejenisnya, karena kebetulan untuk agenda 1 ini untuk pertama kalinya saya mengajar. Selama ini spesialis saya di agenda 3 dan 4. Nah, karena pola berubah, pendekatannya klinis harus dibagi ke dalam 4 kelompok. Nah, sementara pengampu agenda 1 itu cuma 3 orang. Nah, pada saat TOF, Training of Facilitator, saya memang mengambil 2 agenda. Angkatan pertama saya agenda 3, kemudian angkatan kedua agenda 1. Secara kebetulan juga lulus 2-2. Mungkin atas dasar itulah penyelenggara mengupload saya ke agenda 1. Jadi kalau saya mengajak Bapak dan Ibu untuk berdiskusi, itu bukan basa-basi, karena memang saya juga ingin menimbah informasi itu seputar kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, izin saya share screen supaya pembicaraan ini lebih terfokus. Tapi Bapak Ibu ya, boleh ya? Saya coba, mudah-mudahan bisa. Iya. Nama saya kira ada di jadwal ya. Ada di jadwal. Kemudian saya hari ini Zoom di posisi arah selatan Pasar Impres. Jalan Sungai Manonda. Mungkin satu-satunya nama jalan, atau salah satu ya. Salah satu nama jalan yang keluar dari, jadi begini Bapak Ibu. Kalau teman-teman, saya kira kita semua tinggal di Palu ini. Kalau menyebut nama jalan yang ada hubungannya dengan sungai, yang paling banyak itu kita temukan di mana kira-kira Bapak? Ya, antara Kalikoa, Ujuna, dan Nunu. Yang keluar itu Sungai Manonda salah satunya. Kalau nama pahlawan pasti hampir bisa dipastikan di belakang kantor. Kalau nama-nama hewan kemungkinannya 2. Kalau bukan di Hang Tua, di Sartika. Kalau nama sayur-sayuran, buah-buahan di sekitar Pasar Impres. Itu artinya diagnosa teritorial, Bapak. Diagnosa teritorial. Jadi kalau teman-teman di angkatan, Bapak, angkatan darat atau angkatan apa saja, kalau penugasan pertama itu harus menguasai teritorial.
Baik, Bapak Ibu. Jadi hari ini kita diskusi tentang kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme. Nah, sebelum saya masuk ke sana, saya ingin review sedikit. Karena proses pembelajaran ini kita sudah mulai 11 hari di MOOC. Nah, 11 hari di MOOC itu sifat pembelajarannya yang diadopsi oleh LAN ini teori taksonomi Bloom. Saya kira teman-teman di pendidikan sangat paham teori itu. Taksonomi Bloom itu membagi tingkat kesulitan belajar menjadi beberapa tingkatan. Tingkatan pertama itu memahami dan mengingat. Itulah yang kita lakukan di MOOC. Membaca modul, membaca materi, dan seterusnya. Endingnya adalah memahami dan mengingat. Nah, masuk kita di e-learning, di virtual ini, kita naik kelas, menganalisis dan menerapkan. Menganalisis dan menerapkan. Kita mencoba menganalisis nilai-nilai itu sambil mengkonstruksi penerapannya di alam berpikir kita masing-masing. Nah, tingkat kesulitan yang terakhir itu menurut taksonomi Bloom itu adalah mengevaluasi dan menciptakan. Dan pada akhirnya kita sampai ke tingkat itu. Karena Bapak dan Ibu pada akhirnya dipaksa untuk melakukan perubahan. Artinya menciptakan hal-hal baru. Setelah menganalisis apa masalahnya, apa isunya, kemudian dicoba diformulasi gagasannya. Nah, gagasan itu dituntut yang inovatif. Jadi ada 6 tingkat kesulitan itu diramu dalam satu pelatihan ini, Bapak. Nah, hari ini kita masuk pada analisis dan penerapan. Saya pernah mendengar dosen saya katanya, mungkin keliru atau tidak, katanya kalau di S1 itu orang belajar teori, S2 membandingkan teori, S3 menciptakan. Paling tidak pendapatnya dia bangun di atas teori-teori yang sudah ada. Sepertinya kita sampai di S3 ini, menciptakan. Dalam waktu dekat ini kita harus menciptakan. Nah, apa yang kita lakukan ke depan sebagai overview, karena ini 2 sesi sampai dengan hari itu, di setiap sesi itu diakhiri dengan, terutama tugas individunya Bapak Ibu. Karena tugas individu ini dikaitkan dengan esai yang Bapak dan Ibu teman-teman sudah susun di MOOC. Nah, makanya evaluasi yang pertama itu, kira-kira teman-teman sudah selesai semua menyusun esai itu Bapak, Ibu? Atau ada yang belum? Ada penugasan esai Bapak? Insya Allah sudah. Ya. Tapi yang pasti ada penugasan ya? Sudah. Ada penugasan tentang esai ya? Cuman bagaimana Pak? Sudah, cuma terarah atau tidak itu yang masalahnya karena ini meraba. Oh, Pak Idham ini ya? Penjelasan. Pak Idham Ponto Iya. ini? Wah, luar biasa Pak Idham. Selamat Pak. Salam. Saya langsung teringat gempa yang lalu itu. Baik. Jadi kalau kita lihat definisi esai itu kan membahas masalah tertentu dalam perspektif penulis. Jadi perspektif pribadi. Sehingga dalam pelatihan ini ada tahapan terakhir membangun komitmen bersama. Artinya apa? Esai yang kita susun ini masih perlu didiskusikan dengan mentor dan teman di kantor dalam rangka menentukan area perubahan. Tapi hari ini hampir semua penugasan saya baca di 2 modul itu orientasi terakhirnya itu di korupsi, Bapak. Saya heran juga. Iya. Semua penugasannya di korupsi. Ya mungkin barangkali itulah nilai-nilai yang hilang. Mungkin ya dikaitkan dengan nilai Pancasila dan bela negara. Ini sekedar review sekaligus overview. Overview artinya apa yang kita lakukan ke depan terkait dengan agenda 1. Agenda 1 ini cuma 2 kali pertemuan kalau virtualnya. Besok terakhir, nanti menunggu klasikal. Di klasikal itu tidak ada lagi materi seperti ini. Karena saya baca panduannya boleh dilakukan di outdoor.
boleh di luar kelas. Nah, mungkin kita tinggal bermain-main kalau dia di klasikalnya nanti. Tinggal bagaimana menerapkan kiat kepemimpinan di alam terbuka. Kira-kira begitu. Itu review sekaligus overview. Baik Bapak Ibu, saya masuk pada pembelajaran wawasan kebangsaan, kepemimpinan Pancasila dan integritas. Nah, metode kita ini begini. Boleh juga kita sepakat menyiapkan ruang diskusi, boleh juga materi sambil jalan, boleh diselah. Kalau ada yang kurang jelas, karena ini hanya 2. Kalau timers di situ Pak, sampai jam berapa timersnya? Jam 10.45 tuh. 10.45, ini sudah hampir jam 9. Bagaimana menyelesaikan ini? Baik. Satu ya. Kita singgung-singgung sedikit. Jadi dari sekian tebal modulnya itu, saya juga belajar dari modul ini Bapak. Jadi bacaannya Bapak dan Ibu sama dengan bacaan saya. Maka hari ini kita saling melengkapi saja. Pertama, wawasan kebangsaan, kepemimpinan Pancasila dan integritas. Nah, sebenarnya melalui modul ini kita dituntut yang pertama itu menemukan substansi nilai-nilai wawasan kebangsaan. Yang kedua, seperti apa sih kerangka berpikir nilai-nilai Pancasila dan bela negara. Nah, ini yang kemudian kita jadikan untuk penguatan isu atau masalah. Yang Bapak dan Ibu sudah bahas di esai. Jadi setelah penyajian materi ini nanti, isu atau masalah yang dibahas di esai kemarin itu perlu diberi penguatan ya. Tetapi penguatannya dikaitkan dengan nilai-nilai wawasan kebangsaan dan kerangka berpikir nilai-nilai Pancasila dan bela negara. Jadi tujuan materi ini menguatkan esai itu dalam perspektif kepemimpinan Pancasila. Kira-kira begitu. Nah, pada akhirnya nanti organisasi itulah yang disebut dengan wujud nyata bela negara. Jadi esai tadi, isu yang kita angkat, yang kita bahas di esai, kita kuatkan dengan nilai-nilai wasbang dan kerangka berpikir nilai Pancasila, kemudian kita perbaiki. Upaya memperbaiki itulah indikasi pertama bahwa kita melakukan bela negara melalui profesi kita masing-masing. Jadi bela negara itu tidak dibayangkan kita memikul senjata, tidak. Bagaimana bertanggung jawab atas jabatan yang Bapak dan Ibu hari ini diberi oleh negara kewenangan itu. Bagaimana memperbaikinya? Supaya ada perbaikan kinerja yang berdampak pada kualitas pelayanan publik. Kira-kira begitu. Ini tujuan pembelajarannya ada 2. Kita memperkenalkan kembali, mengingatkan kembali substansi nilai-nilai kebangsaan. Kemudian sistematika berpikir dalam kepemimpinan Pancasila. Oke, ini tujuannya. Nah, sebelum sampai ke sana, kira-kira pokok bahasannya ini yang kita ingin bicarakan sampai di pemberantasan korupsi. 3 pokok bahasan. Wawasan kebangsaan, kepemimpinan Pancasila itu sendiri, kemudian pemberantasan korupsi. Nah, ini resikonya kalau mengajar begini Bapak Ibu, pasti hal-hal yang ideal. Meskipun kita tahu de facto atau fakta lapangan kadang bertentangan dengan apa yang kita bicarakan. Tetapi tetap kita sampaikan hal-hal yang ideal. Idealnya begini. Kalau faktanya berubah bukan seperti itu, lain cerita lagi. Jadi yang pertama Pak Idham, Pak Erwin, dan Ibu Susanti. Kita masuk dulu wawasan kebangsaan. Mohon maaf yang lain Pak, karena yang muncul di kamera cuma 3. Ini repotnya kalau virtual ini Pak. Tapi sebenarnya ada ada aplikasinya bisa menampilkan semua orang dengan catatan PowerPoint dihilangkan atau diperkecil. Nah kebetulan saya tidak kuasai IT-nya itu Pak. Lebih baik terus terang daripada mengaku. Agak repot. Baik, latar belakang Bapak Ibu. Menumbuhkan sebenarnya nasionalisme itu adalah kalau per definisi ya, kalau per definisi saya kira kita sudah tahu semua, Pak,
Kalau ditanya apa sih definisi nasionalisme, sederhananya cinta tanah air. Saya kira orang tahu semua itu, cinta tanah air. Tetapi ada yang menambahkan, cinta tanah air yang tumbuh secara alami. Jadi memang dalam dirinya itu. Bukan karena rekayasa lagi, bukan. Bukan karena ikut PIM atau ikut apa. Kita ngomong tentang nasionalisme. Nasionalisme itu ada dalam dirinya. Dan saya yakin Bapak dan Ibu memiliki itu sehingga sampai di titik pejabat administrator. Andai kan kemarin bikin keributan di kantor, isunya SARA, pasti orang tahu semua Bapak. Tidak mungkin Bapak dilantik. Tidak mungkin. Mungkin ribut tentang 01, 02. Pasti Bapak dan Ibu tereliminir. Pasti. Karena kita diskriminatif. Jadi menumbuhkan rasa kesatuan dan persatuan, itulah nasionalisme. Berawal dari nilai cinta tanah air. Cinta yang tumbuh secara alami tadi itu. Bukan karena terpaksa atau dipaksakan. Dan saya kira kita semua memiliki itu. Nah, karena ada rasa cinta tadi, maka tumbuhlah semangat. Kan gitu ya. Ini sekedar menyegarkan Bapak Ibu. Saya tidak bermaksud mengajar ya. Karena dia rasa mencintai sesuatu, maka dia merasa memiliki. Karena memiliki, maka ada upaya mempertahankan. Maka muncullah semangat untuk mempertahankan itu. Nah, semangat mempertahankan inilah ini yang kita sebut selama ini patriotisme. Jadi karena didorong rasa cinta, muncullah rasa memiliki. Kapan barang itu diambil, dirampas orang lain, kita akan bereaksi. Kalau ada yang ganggu, kita bereaksi, Bapak. Kalau ada yang coba-coba ledakan bom, kita bereaksi. Oh, ini apa maksudnya? Kenapa? Karena semangat tadi itu patriotisme. Rasa memiliki itu menumbuhkan semangat atau gairah atau motivasi dalam rangka mempertahankan. Nah, dalam posisi Bapak dan Ibu sebagai pejabat publik, di levelnya masing-masing, maka nasionalisme dan patriotisme itu harus diwujudkan dalam bentuk yang konkret. Nah, konkretnya seperti apa? Itulah nanti yang muncul jadi tanggung jawab. Tanggung jawabnya di mana? Kita perkecil tanggung jawab itu di level fungsi. Apa di kepala bidang, apa di sekretariat, apa di kecamatan, atau di UPTD lain. Sesuai dengan jabatan Bapak dan Ibu. Nah, saya kira dengan selesainya latar belakang ini sudah selesai materi. Sudah boleh bubar kita orang, Pak. Rohnya kan di sini, Bapak. Bagaimana mencintai, begitu ada rasa cinta, tumbuh upaya mempertahankan. Cinta dan mempertahankan itu dibuat dalam bentuk yang konkret sebagai realisasi dari tanggung jawab kita terhadap bela negara. Membela negara. Jadi sebenarnya alur berpikirnya sederhana saja. Namun demikian ada sedikit teori yang saya kutip-kutip di modul. Katanya begini, kalau nasionalisme itu ingin terbangun secara mantap, secara meyakinkan, maka katanya ada 3 hal yang harus dilalui. Yang pertama harus paham, harus tahu. Nah, apa yang diketahui? Paling sedikit 3. Pertama teorinya, kemudian historisnya, dan yang ketiga regulasi. Begitu kata untuk memahami agenda 1 ini. Saya kira betul ya, ada ungkapan lama mengatakan, tak kenal maka tak. Apa lanjutannya? Tak kenal maka tak. Tak cinta, tak sayang, gitu. Jadi tidak mungkin kita mencintai tanah air kalau kita tidak kenal. Nah, upaya mengenal itu yang disebut dengan tahu. Bagaimana cara mengenalnya? Dari 3 hal. Yang pertama teori. Perlu kita pertanyakan kembali, ngapain kita hidup berbangsa? Apa saja dasar teorinya? Sebenarnya di modul ini lengkap. Apa teorinya? Sehingga rame-rame manusia di dunia membentuk bangsa. Nah, Bapak Ibu, saya pernah membaca sejarawan membagi periode penulisan sejarah itu menjadi 3 periode.
Ada yang memulai dari tahun 250 Masehi sampai dengan 1250 itu disebut dengan zaman klasik. Nah, 1250 sampai 1800 itu disebut dengan abad pertengahan. Pasca penemuan industrialisasi 1800 ke atas kita masuk pada tahap modern. Nah, kalau kita lihat teori-teori terbentuknya bangsa ini dari zaman klasik, sejak Plato menteorikan, diteruskan oleh muridnya Aristoteles, ternyata menurut dua pakar di zaman klasik itu, bahwa manusia ini berkumpul, membentuk kelompok, membentuk organisasi, persoalannya mereka adalah makhluk sosial. Nah, itu teori dasarnya. Makhluk sosial. Makhluk yang tidak mungkin melepaskan ketergantungannya dengan orang lain. Nggak mungkin. Kalau kita baca teori-teori awalnya ya. Jadi tidak ada seorang pun manusia yang ketika lahir dia urus sendiri dirinya. Pada saat meninggal, dia pikul sendiri ke liang lahat. Kalau itu terjadi, ngapain ada negara? Untuk apa lagi negara? Nah, karena ketergantungan sesama di antara kita itu memaksa kita untuk bersatu, menghimpun semua elemen-elemen yang sama. Kemudian di abad pertengahan muncullah para ahli-ahli yang pernah saya baca tuntas itu Ibnu Khaldun. Karena beliau ini kan digelar Bapak Ilmu Sosial. Ibnu Khaldun itu lebih karena latar belakang kehidupan beliau, pernah menjadi hakim agung, pernah menjadi semacam mensesnek di beberapa sultan di berbagai negara, yang melahirkan pengetahuan yang sangat mumpuni tentang kebangsaan. Nah, kalau kita ingin ambil substansi salah satunya ya, kata beliau itu, organisasi kemasyarakatan semakin luas masalah yang diselesaikan, manakala ikatan-ikatan primordialnya diperluas. Kalau hanya ikatan agama saja, maka semakin kecil jangkauan masalah yang bisa diselesaikan. Kalau hanya ikatan etnis, sangat kecil kemampuannya untuk menyelesaikan masalah. Maka perlu lintas agama, perlu lintas etnis. Jadi semakin luas ikatan-ikatan yang mengikat sebuah masyarakat, semakin luas juga masalah yang bisa dia selesaikan. Nah, yang terakhir di zaman modern muncullah pemikiran-pemikiran semacam siapa ya? Ernest Renes yang dari Italia kalau tidak salah. Kemudian Autobord. Nah, ini yang menambah-nambah definisi kebangsaan itu. Jadi kalau Ernest Renes itu, mohon maaf ya kita bicara teori sedikit. Walaupun Bapak dan Ibu saya tahu sudah alergi dengan teori. Memang kalau dibaca habis modulnya itu tidak ada waktu, Pak. Jadi karena Ernest Renes itu mengatakan kenapa orang mau bersatu? Karena ada hasrat, ada keinginan hidup bersama. Jadi di situ titik tumpunya. Ini yang sering kita gunakan, hasrat ingin hidup bersama. Kalau Autobord mengatakan kenapa masyarakat itu bersatu? Karena ada kesamaan karakter. Karakter itu dia bagi budaya, pengalaman sejarah, kemudian ciri-ciri fisik dan seterusnya. Nah, kira-kira itu. Nah, yang kedua, historisnya. Kalau ingin mencintai NKRI ini secara penuh, maka paling tidak yang diketahui itu 3. Teori terbentuknya kenapa kita bersatu, ternyata memang keinginan kita semua. Keinginan orang-orang tua kita sebelum. Kita tinggal mewarisi keinginan. Hasratnya mereka yang kita langgengkan. Kemudian regulasi historisnya. Kita tarik sedikit sejarahnya Bapak Ibu. Kita dijajah Belanda, betulkah 350 tahun itu Pak? Dijajah oleh Belanda. Kita tidak hitung Portugis dan Jepang. 350 tahun Pak Erwin. Nah, pertanyaan saya, 350 tahun itu lama atau tidak? Lama atau tidak 350 tahun? Lama sekali kok. Lama Pak. Andaikan satu generasi, ya, andaikan satu generasi 50 tahun, ada 7 generasi yang hilang sia-sia Bapak. Hilang sia-sia.
Nah pertanyaannya, kita terseok-seok 350 tahun itu, tidak adakah orang yang hebat di zamannya? Oh, ada. Banyak Pak, bukan cuma ada, banyak. Ada Antasari di Kalimantan, ada Hasanuddin di Makassar, ada Imam Bonjol di Sumatera, ada Diponegoro di Jawa, ada Thomas Matulesi di Ambon, ada Tombolo Tutu di Sulawesi Tengah. Orang-orang hebat. Nah pertanyaannya, kenapa terlalu lama kita dijajah? Ternyata karena Belanda memang membuat kita semangat kedaerahan itu yang harus dipertahankan. Semangat etnis itu yang dikedepankan. Nah, ini produk gagal, Bapak. Nah, pemimpin hari ini harus meninggalkan itu. Tidak bisa lagi. Masa kita tidak belajar 350 tahun? Kita lupakan sejarah. Nggak bisa. Jadi berkaca dari kejadian masa lalu 350 tahun terseok-seok, nggak bisa lagi kita ulangi lagi. Artinya dalam implementasi pelayanan publik tidak boleh ada diskriminatif. Pasti itu. Pasti. Apakah diskriminatif soal sara, aliran politik, dan perbedaan-perbedaan. Karena pengalaman sejarah mengajarkan ketika kita fanatisme etnis, suku, maka tidak ada hasil yang kita bisa dapat. Nggak ada. Andaikan Pak Idham, kita tahu makamnya Bung Tomo ini kita ziarahi sebagai ungkapan terima kasih karena beliau yang pertama mencetuskan ide nasionalisme melalui gerakan apa itu? Yang 1908 itu, Kebangkitan Nasional. Itulah tonggak sejarah yang pertama, Bapak. Nah, tonggak sejarah kedua untuk mengkonkretkan nasionalisme itu kita diikat dengan apa? Maka kita bersumpah di tanggal 28 Oktober. Kita mulai konkretkan bahwa yang mengikat kita ini tanah air, bahasa, bangsa, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, tonggak sejarah Kebangkitan Nasional dan 28 Oktober 1928 itulah Pak yang mengantarkan kita ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Itu sepintas teori dan historis. Meskipun Bapak dan Ibu bosan mendengar ini. Apalah. Nah, sebentar regulasinya. Nah, dari sana Bapak, dari memahami sejarah tadi, mengetahui motivasi kita bersatu, bersama-sama menyelesaikan kehidupan berbangsa dan bernegara, maka lahirlah tadi patriotisme. Patriotisme itu tidak bisa hanya diceramahkan, tidak bisa hanya dipidatokan, harus diimplementasikan dalam bentuk aksi. Nah, aksi ini kita perkecil skopnya ke lingkup jabatan Bapak dan Ibu. Oke. Nah, kalau regulasi mungkin kita lebih bosan. Jadi saya tidak ulas lagi ini. Ketika kita bicara teori wawasan kebangsaan, sebenarnya identik dengan wawasan Nusantara. Jadi tidak bisa lagi memisah-misahkan. Dari ujung paling timur itu adalah Merauke, ujung paling barat adalah Sabang, ujung paling utara Miangas, ujung paling selatan Pulau Rote. Itu satu kesatuan geopolitik, geoekonomi, dan geo-geo yang lain. Jadi bicara wawasan kebangsaan, bagaimana menyatukan semua pulau, termasuk kearifan-kearifan lokal di dalam. Nah, ternyata Bapak Ibu, setelah kita hidup di era sekarang ini, begitu banyak, begitu deras arus perubahan menerpa kehidupan berbangsa ini, Bapak. Data terakhir yang pernah saya lihat, Pak, saya dapatkan di salah satu modul, tahun 2014, Indonesia urutan ke-12 di dunia pengguna internet terbanyak. Tahun 2014 itu kita sudah 53 juta penduduk Indonesia melek media sosial. 2 tahun kemudian, 2016, naik 20%. Ini kan luar biasa, Bapak. Andaikan media sosial itu digunakan orang untuk mengganggu sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Nggak usahlah, 20% dari 100 juta lebih sekarang orang Indonesia bermedia sosial. Nah, ini kan tantangannya di situ, Bapak Ibu. Seiring dengan perubahan itu. Nyaris ini bisa
kalau tidak terantisipasi dengan baik, apalagi kalau kita nanti lagi head to head 0102 kayak yang kemarin, terjadi polarisasi anak bangsa. Nah, ini kan problemnya di situ. Nah, polarisasi ini kalau dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, benturannya sangat kelihatan. Dan ini berdampak kalau sudah head to head 0102 pasti ada ketegangan. Nah, kalau media sosial itu dimanfaatkan, berita hoax itu 20% saja, Pak. Dia beritakan secara intensif dan masif. 20% berarti sekitar 30-40 juta orang memberitakan itu. Sambung menyambung di media sosial. Akhirnya kita semua juga ragu. Jangan-jangan benar ya? Jangan-jangan benar ini, Bang. Jangan-jangan benar ini pemilu mau ditunda ini. Kan gitu ya? Karena pemberitaannya masif. Jadi inilah yang kita antisipasi. Kenapa wawasan kebangsaan itu masih diperlukan? Karena ada perubahan yang sangat drastis. Nah, perubahan-perubahan ini harus terutama aparatur sipil negara. Karena dalam Undang-Undang Nomor 3 itu posisi kita, kedudukan ASN itu adalah unsur aparatur negara. Aparat yang berada dalam struktur negara. Jadi kehadiran ASN adalah unsur penguat. Sama dengan TNI, Polri, dan penyelenggara negara yang lain. Hanya bidang tugas yang berbeda. Kalau kedudukan menurut undang-undang sama-sama kita unsur. Ya kalau mohon maaf ya, kalau bikin dabu-dabu itu kan unsur-unsurnya harus jelas. Harus ada apa itu Ibu? Ada rica, ada apa lagi kalau dabu-dabu? Kalau bikin dabu-dabu? Bawang, tomat, kasih jeruknya gitu loh. Jadi kalau di dabu-dabu posisi ALSI salah satunya unsur pembentuknya. Kalau tidak ada rica tidak layak disebut dabu-dabu. Nah, kalau ASN ini yang membuat apa ya? Tidak berkontribusi dalam rangka menguatkan kehidupan berbangsa. Saya pernah membaca dulu Pak, satu ketika Pak Harto itu memerintahkan Pak Silalahi sebagai Menpan. Coba diteliti, ini rasionalnya PNS ini berapa juta di Indonesia. Coba dilihat dari sisi ekonomi. Hasil penelitiannya tidak bisa diterima Pak Harto dengan alasan stabilitas. Karena PNS ini penyumbang stabilitas. Kehadiran kita menguatkan institusi NKRI. Nah, hari ini kita mulai rasionalkan itu melalui manajemen ASN, peraturan pemerintah nomor 17. Baik, ini olehnya itu dalam rangka menjaga keutuhan bangsa dikaitkan dengan perubahan tadi. Apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar perlu dipikirkan dulu Bapak sebelum terlanjur diucapkan. Kira-kira begitu gambaran. Dikaitkan dengan keutuhan bangsa ini Bapak, dalam posisi Bapak dan Ibu sebagai pejabat administrator. Karena diyakini di belakang Bapak dan Ibu ada orang lain yang Bapak dan Ibu pimpin. Pasti. Sehingga apapun yang kita lihat, yang kita dengar perlu dianalisis dengan pemikiran, terutama yang berkaitan dengan penguatan sendi-sendi kehidupan berbangsa. Sebelum terlanjur diucapkan atau diwujudkan dalam tindakan. Nah, kalau kita semua menjadi role model, orang-orang yang kita pimpin akan mengikuti kita, akan membentuk sistem yang kita inginkan dalam rangka memperkuat kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, sistem ini kalau berlangsung dalam waktu yang lama menjadi budaya baru. Begitu maunya modul ini, membawa pembacanya ke arah itu. Baik. Oke, kearifan lokal, karena kita ini dalam wawasan kebangsaan, konsepnya adalah wawasan Nusantara, maka kearifan lokal harus memperkuat karakter berbangsa. Coach, ada bertanya, Coach. Boleh. Kita diskusi boleh. Ya, silakan Pak. Sharing ini tentang wawasan kebangsaan ini dengan kemajuan iptek sekarang, kita melihat upaya pemerintah dalam hal ini yang pernah Coach ngomong dari pertama, kita dari SD bicara tentang Pancasila,
kemudian S1 kewirausahaan, kemudian ini seakan-akan kita sekarang ini dibungkam dengan persoalan IT ini. Jadi ketahanan negara itu bisa akan berpengaruh pada cara pandang, cara kita melihat anak-anak kita. Ya taruhlah kita sebagai seorang PNS sudah kita bisa bentengi dengan IT yang begitu pesat. Tapi bagaimana dengan anak-anak kita? Ini yang semestinya yang harus kita yang harus kita pikirkan bersama. Makasih, Kus. Iya, baik. Makanya kebijakan sekarang IT itu diperkenalkan sejak SD, Pak, dengan membangun etika. Kan masuk di SD sekarang, Pak, IT itu, Pak. Sudah menjadi bagian dari kurikulum SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Dalam rangka apa itu kita menyadari betapa tidak bisa dihindari, karena IT itu bukan pilihan. Harus, bukan pilihan. Kalau pilihan mungkin kita menghindar, tidak usah kita bergelut di dunia digital, tapi itu keharusan. Karena itu sebuah keharusan, maka tidak boleh tidak. Kita harus persiapan mulai dari generasi paling awal. Kalau saya dengan Pak Idham, kita ini kelompok, kalau saya ya, mungkin ya Pak Idham tidak. Kalau saya ini masuk kategori digital imigran, pendatang di digital. Bukan pemain saya, pendatang saya. Kalau generasi berikutnya, mereka bukan pendatang, lahir bersamaan dengan IT. Coba lihat anak-anak sekarang, Pak, tidak bisa tidur. Kalau tidak ada HP dikasih lihat, coba lihat cucunya kita itu. Jadi memang dia sudah bagian dari digital. Itu satu, Bapak Ibu. Nah, yang kedua terkait dengan bagaimana serangan IT ini, serangan IT kalau tidak ada kanalisasi, kalau tidak ada saluran-saluran yang dibuat dalam rangka menguatkan kehidupan berbangsa. Makanya Pak, undang-undang IT juga ini sudah diantisipasi dengan itu ya, walaupun masih banyak sisi-sisi lemahnya. Penerapan undang-undang IT itu masih ada sisi-sisi lemahnya. Jadi kalau dipertanyakan bagaimana nanti ke depannya, ya saya termasuk orang yang ragu juga, Pak. Kalau melihat upaya-upaya yang ada sekarang ini. Coba bayangkan, saya kadang kalau membaca literatur kebangsaan, di Amerika itu Bapak Ibu, tidak ada satupun warga negara yang berusia di atas 18 tahun ke atas, yang sehat jasmani dan rohani tidak pernah ikut bela negara. Tidak ada yang lolos, Bapak. Padahal kalau dipikir Amerika itu negaranya homogen. Satu sukunya, satu bahasanya, satu budayanya. Kok masih takut? Masih ada kekhawatiran, ada ancaman dari dalam. Ini menjadi apa? Batu loncatan kita untuk berpikir. Korea, Pak, Korea Utara sama dengan negara apa kemarin anaknya Pak Gubernur Jawa Barat itu yang ada insiden di sungai itu. Negara mana itu? Swiss. Swiss itu sama dengan Korea Selatan, Pak. Bela negaranya update setiap 5 tahun. Setiap 5 tahun masuk barak. Diperkenalkan bela negara. Tetapi kita di Indonesia, dilihat dari kemajemukan, keanekaragaman, sebenarnya potensi itu lebih tinggi. Potensi itu lebih tinggi. Makanya dinamika kehidupan berbangsa ini selalu ada saja orang-orang yang menolak Pancasila apa. Dan ini memang fakta. Tidak boleh disembunyikan. Fakta ya. Makanya nilai-nilai ini tetap ditanamkan, Bapak. Terutama bagi mereka-mereka yang sudah masuk kategori pemimpin, karena ada orang yang lain yang menjadi role model bagi dia. Jadi kita tidak boleh lengah, karena kalau kita belajar dari, coba kita lihat Korea itu Bapak, dia berasal dari satu suku nenek moyang mereka itu suku Tonging, mendiami sebuah semenanjung yang sama, semenanjung Korea, di sepanjang aliran sungai Mensuruah. Tetapi di kemudian hari pecah, terbelah menjadi 2, utara dan selatan. Apa penyebabnya? Di ideologi. Ideologi penyebabnya. Satu ke utara, ke komunis, satu ke
kapitalis. Kita tidak boleh lengah. Karena serangan itu boleh saja bukan serangan fisik. Serangan pemikiran. Serangan ideologi. Tidak boleh kita lengah. Uni Soviet itu negara terluas di muka bumi sebelum bubar ya, 1991. Dan memiliki persenjataan yang hanya bisa disaingi Amerika. Tapi ternyata bukan senjata yang menjadi syarat utama untuk bersatu. Bukan. Karena terbukti Uni Soviet cerai-berai. Ini pengalaman sejarah bangsa lain kita coba menjadi bahan perbandingan. Siapa yang menyangka India bisa pecah menjadi 3, Bangladesh dan Pakistan. Dan itu terjadi di era tahun 40-an ke atas, tahun 50-an. Perpecahan itu terjadi. Nah, olehnya itu nilai bela negara ini layak. Makanya kalau Latsar itu saya sangat mendukung ini, Pak. Harus di-fall. Karena mereka masih memiliki prospek jangka panjang. Tidak bisa tidak. Sedangkan hidup damai ini Pak Idham, hidup damai-damai begini kadang kita stres juga. Padahal hidup damai ini Pak. Tidak usah kita perkelahian antar desa saja kita sudah terganggu. Sudah terganggu kita Pak. Mau ke sana ditunda, mau ke sini tidak bisa. Baru perkelahian antar desa. Bagaimana ini kalau sudah antar yang lain? Akumulasinya lebih cepat dan lebih berbahaya. Dan tidak boleh kita harus mengambil berpartisipasi melalui jabatan kita masing-masing. Silakan Pak. Ya, terima kasih Coach. Menarik yang disampaikan oleh Coach Badrun Nursul. Ya itu tadi yang baru saya disampaikan bahwa sekarang ini informasi ini kan terlalu berlebihan, baik media sosial. Tergantung kita harus menfilter. Gitu ya, fungsi yang tadi kanalisasi dan filterisasi itu memang perlu kita filter dengan era perkembangan teknologi saat ini. Sekaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Idham tadi, memang untuk menumbuhkan rasa wawasan kebangsaan saat ini dengan mengikuti perkembangan teknologi bagi generasi kita bahwa ini agak sulit gitu, karena sudah terlanjur terlanjur bebas segala informasi di media sosial. Bahkan untuk menumbuhkan nilai-nilai wawasan kebangsaan atau perilaku membela negara kepada anak kita ini agak sulit sekarang. Ya, contohnya untuk disiplin bangun pagi, untuk disiplin memperbaiki dirinya sendiri. Saya ini masih mempunyai anak sekarang yang pada posisi usia kelas 3 SMA, Pak Cox, dan ingin saya membentuk karakternya begitu. Dan saya belum menemukan feel-nya. Nah, bagaimana cara kami ini sebagai dalam metode pembelajaran di wawasan kebangsaan ini, dengan contoh-contoh kecil yang ada pada keluarga saya, untuk menumbuhkan wawasan kebangsaan. Berangkat dari itu, saya dulu waktu masih zamannya kuliah itu kan pernah juga mengikuti organisasi yang namanya Himpunan Mahasiswa Nasionalisme Indonesia. Saya ingin anak saya itu seperti gitu. Artinya bukan berarti dia cuma ikut saja dalam tatanan media teknologi informasi begitu. Ada kegiatan ini, apalagi pengaruh-pengaruh Barat ini kan banyak sekali ya. Kita kalau tidak ada filterisasi, bagaimana untuk menumbuhkan nilai kebangsaan itu pada anak-anak kita? Itu aja barangkali. Sebenarnya PR kita bersama itu, Pak. Tantangan kita bersama. Anak saya kasih tahu, jangan pernah Anda menjadi pemimpin kalau tempat tidurmu saja tidak bisa kau rapikan. Jangan kau berharap bermimpi orang mau mengatur orang lain. Kau begitu bangun starter motor langsung pilih. Kau amburadul semua di kamar. Bagaimana caranya menjadi pemimpin? Dirimu sendiri, kamarmu sendiri tidak bisa kau benahi. Bagaimana skala yang lebih luas? Kira-kira ya, pertanyaan yang sama kan pernah juga disampaikan. Saya pernah dengar ya di Alo. Kebetulan pertanyaan ini ditanyakan kepada Ustadz. Nah, Ustadz menjawab, mohon maaf kalau keliru, kalau nanti diluruskan. Apa dia kutip itu? Audikum, didiklah putra putrimu, sesungguhnya mereka hidup di lain zaman dari zamanmu. Jadi strategi pendidikan itu tidak boleh juga apa yang dipewariskan orang tua kita dulu itu juga kita tanamkan. Karena kondisi ke depan berubah. Jadi benar itu. Bagaimana itu anunya? Yang jelas artinya itu didiklah putra putrimu. Sesungguhnya mereka akan hidup di lain zaman dari zamanmu. Maka kemampuan kita membaca tanda-tanda zaman itu menjadi persyaratan juga.
Ke arah mana nanti dia? Tapi yang pasti hari ini kita galau, kita gelisah karena itu tadi. Karena media sosial walaupun ada regulasinya ya, kaitkan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, ini cukup apa ya? Perlulah menjadi titik-titik perhatian. Itulah saya katakan beberapa negara itu karena mahalnya ini nasionalisme, mahalnya ini negara ini, wawasan kebangsaan ini, mereka menganggarkan untuk kegiatan bela negara. Nah, kita mungkin karena anggaran kita terbatas, paling tidak latsar penerimaan pegawai baru itu wajib itu. Bila perlu diberikan waktu 1 minggu hanya di gambling itu, dia paham. Kalau kita bayangkan itu ya, kalau kita lihat itu pengungsi apa yang kemarin itu, yang pengungsi yang terlunta-lunta di tengah laut. Tidak ada negara yang mau menerima. Sudah habis bahan bakar, sudah habis makanan, di dalamnya ada perempuan hamil, ada anak-anak kecil. Nah, begitulah bayangannya ya, betapa mahalnya, sangat mahal. Dan Indonesia sesungguhnya punya potensi itu. Maka kemampuan kita bagaimana keanekaragaman ini kita balik, yang tadinya ancaman justru menjadi kekuatan. Kita bersama dalam keragaman, karena itulah kekuatan kita. Karena keragaman ini kan bukan kehendak siapa-siapa, ini takdir. Bagian dari rekayasa Tuhan dan harus diterima. Jadi kalau teori lama mengatakan kalau mau bersatu seragamkan, itu tidak cocok lagi. Kalau mau bersatu, hormati keanekaragaman, pertahankan keanekaragaman. Karena itulah kekuatan pemersatu kita. Di keanekaragamannya itu. Coba bayangkan Pak, kalau kita mau seragamkan, semua orang satu agama, semua orang satu suku, bakal lain Pak. Pasti bakal lain. Bakal lain. Maka cara terbaik kita terima keanekaragaman ini. Di celah-celah keanekaragaman itu kita bangun Pak, sifat atau watak atau karakter saling menghormati. Tidak ada yang lebih baik, semua baik. Izin Coach. Ya, ini bahasa saya terlalu ideal memang. Memang materinya begitu, Bapak. Ya. Nah, kemarin materi saya itu merancang aksi perubahan, jadi langsung konkret. Mana yang mau dibikin? Izin Baik, Coach. silakan, Pak. Silakan, sekedar diskusi saja, Pak ya. Izin Silakan, Coach. Pak Safrudin. Ya, silakan. Iya, saya dulu Pak Safrudin. Ya, silakan. Monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kira apa yang disampaikan tadi Pak Erwin, saya setuju Pak. Memang zaman sekarang berbeda Pak. Sama dengan Pak Bahrun yang katakan tadi itu memang sekarang berbeda dengan zamannya kita dulu. Tapi intinya saya ingin katakan Pak, bahwa memang negara kita ini ada degradasi Pak, degradasi moral atau yang lainnya Pak. Jadi memang pendidikan karakter dengan mental, saya rasa itu yang utama Pak bagi kita saat ini. Ditambah dengan pendidikan moralitas Pak. Nah, itulah yang membuat sekarang kita ini banyak terjadi korupsi. Bayangkan Pak, yang korupsi itu bukan orang miskin Pak, orang-orang kaya yang kalau kita lihat ada dari Kementerian Agama malah Pak itu yang korupsi. Nah, dengan adanya pendidikan karakter dengan mental sejak dini sekarang Pak, mungkin ke depan akan lebih baik Pak. Nah sekarang Pak kita lihat Pak, kita mau antri saja Pak, sekarang budaya antri ini susah Pak di kalangan kita Pak. Kadang kita rebutan Pak, malah gontok-gontokan Pak, sampai-sampai bisa berkelahi Pak, gara-gara antri ini Pak. Ini budaya-budaya yang perlu kita bangun Pak dari sekarang. Yang lain Pak, kita ini sebenarnya punya potensi untuk mengikuti aturan Pak. Nyatanya Pak, kata teman-teman yang kalau keluar negeri itu Pak, mereka matuhi aturannya Pak. Padahal di Indonesia mereka buang puntung rokok sembarangan, merokok sembarangan, buang sampah sembarangan. Saya kira hal-hal beginilah yang mungkin kita perlu benahi Pak Bahrun. Itu saja Pak, makasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Paling tidak kita sudah risau semua Pak. Jadi sama kerisauan ini berarti kita ada perhatian ya. Ada perhatian dengan masalah yang konkret kita hadapi di depan mata kita terkait dengan generasi. Silakan Pak Safrudin, silakan Pak. Ya, terima kasih banyak, Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang Bapak sampaikan barusan, bahwa memang kita, di detik ini kita memang semua mengalami kerisauan. Melihat fenomena-fenomena yang terjadi
yang di negara kita ini, baik itu wawasan Nusantara, kewaspadaan nasional, dan nilai-nilai bela negara apapun itu. Sekarang ini, sebelum kita lahir, yakin dan percaya saya, leluhur kita itu sudah menanamkan sebelumnya. Jadi setiap masa ada orangnya, setiap orang pasti ada masanya. Seperti Pak Kus sampaikan di awal tadi, masing-masing dengan fenomena yang berbeda-beda. Seperti itu. Nah, berangkat dari penjelasan Pak Kus ini, ada yang menggelitik dalam pemikiran saya. Saya tidak melihat lagi masalah bagaimana lajunya perkembangan IT. Saya mungkin sama dengan Bapak, pendatang baru di dunia IT ini, aplikasi ini, pencintalah, bukan pemain utama. Jadi kalau melihat role model dari Sabang sampai Merauke, semua kita telah ditanamkan di landasan Pancasila, wawasan Nusantara, apapun namanya itu, apapun, diramu sedemikian rupa apapun. Tetap fakta yang real, itulah kehidupan. Sekarang kita ini, metode kenegaraan kita ini, menurut saya sementara Pak Akut, dirusak oleh tatanan situasi politik yang kurang harmonis yang ada terjadi sekarang ini. Olehnya dalam pemikiran saya, Pak Akut, ada beberapa partai politik justru mereka memberikan contoh yang kurang bagus kepada masyarakat. Kita lihat contoh kasus Ibu Megawati baru lagi ngomong bahwa ibu pengajian tidak perlu. Ketua DPR RI mengatakan orang Padang tidak Pancasilais. Ini saya jadi bingung. Sementara Bung Hatta itu pasangan ayahandanya itu dari Padang. Mengatakan orang Padang tidak Pancasilais. Nah, berangkat dari situ semua, saya ada sedikit pemikiran. Mudah-mudahan pemikiran ini keliru. Bagaimana partai politik di Republik ini bersepakat, siapapun partai pemenangnya, katakanlah sekarang ini PDIP. PDIP kita melihat bersepakat saja, umpamanya PDIP berhaluan kiri. Oke, falsafah negara ini kita giring ke haluan kiri supaya tidak menimbulkan pro dan kontra. Semua kita berkiblat ke sana. Periode berikut, pemilu berikutnya, mungkin partai apa lagi yang menang, demokrasi kah, demokrat kah, atau apa? Oke, kita murni menggunakan demokrasi Pancasila yang murni. Pemilu berikutnya, mungkin dari partai lain lagi. Oke, kita barangkali menggunakan sistem kerajaan. Semua berkiblat ke sana supaya tidak menimbulkan pro dan kontra. Kita sepakati itu. Karena siapapun memimpin, pasti ada pro dan kontra. Dan itulah yang merusak, mempertontonkan kepada kita. Yang benar disalahkan, yang salah disalahkan. Lembaga kepolisian baru-baru tercoreng. Kurang apa pendidikannya mereka sama kita, Pak? Dari segi mentalnya. Rusak juga yang dinamanya oleh Sambo. Itulah fenomena kehidupan. Ya. Jadi menurut saya sepakat dengan kita tidak boleh berhenti menanamkan wawasan kebangsaan kepada anak cucu kita. Entah bagaimana nanti masanya. Yang penting penanaman budi luhur pekerti itu tetap kita tanamkan. Dan ini sudah dicanamkan oleh founding father kita dari awal. Sehingga beliau-beliau itu memberikan pengakuan luhur di Undang-Undang Dasar 45. Bahwa berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita telah sampai. Nah, pengertian sampai ini ke pintu gerbang. Berarti kita baru sampai di pintu. Belum kita masuk. Baru di pintu kita, belum kita masuk. Kita sudah masuk, barangkali ceritanya lain. Sehingga di bawah burung Garuda itu di ekornya. Di situ ada tertulis Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbeda-beda, tetap satu. Itulah yang disampaikan Gus tadi itu. Perbedaan ini kita jadikan perekat kuat untuk mempersatu bangsa, tapi bukan untuk bercerai-berai. Tetapi kenyataannya justru itu dijadikan konsumsi para elit politik, wawasan Nusantara, berkebangsaan. Tetapi kepentingannya tercapai, itu semua hanya jadi simbol dan timingnya semuanya. Terima kasih, Gus. Baik, terima kasih banyak.
Jadi ini memang materinya sifatnya agak umum ya. Kita belum menukik ke uraian tugas kita masing-masing. Jadi memang benar, kita ini kan merekonstruksi pemikiran defending fathers. Kan nilai-nilai mereka wariskan ini. Ini yang kita terus ingatkan, terus ingatkan. Nah, dalam posisi kita sebagai ASN, dikaitkan dengan wawasan kebangsaan, kita bertahan saja di nilai ini. Yang pertama, konsepsi dasar berbangsa dan bernegara. Konsepsi dasar ini kalau istilah dulu 4 pilar yang pernah di judicial review oleh kelompok Joglosmar, Jogja, Solo, Semarang. Sekarang kita rubah istilahnya bukan lagi 4 pilar, tetapi konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Apa itu? Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, yang tadi Pak Safruddin ulas itu. Kemudian nilai-nilai dasar bela negara, memang belum disampaikan, di sesi kedua akan disampaikan, tapi semangatnya sama dengan itu. Wawasan Nusantara, kewaspadaan nasional, mungkin yang baru yang cetak biru ini, ASN berakhlak. Ini yang baru, dia lebih operasional ya. Ini yang kita perkenalkan ke peserta latsar. ASN berakhlak. Baru dia karena dia surat edaran nomor 20 tahun 2022. Tidak ada lagi OPD yang memiliki nilai organisasi. Semua merujuk pada satu core nilai atau core value, value utama, nilai utama. Jadi sebagai PNS kita kalau bicara wawasan kebangsaan mempertahankan yang beberapa poin konsep dasar. Bagaimanapun alasannya kita tetap pertahankan Pancasila. Kita sudah pada titik final bahwa Pancasila lah mukjizat yang mempersatukan perbedaan. Ini kan menjadi bahan kajian banyak orang, Pak. Seharusnya Indonesia ini tidak bisa bertahan kalau dilihat keanekaragaman yang membentuk. Tetapi Pancasila lah yang berhasil mempersatukan semua perbedaan. Saya kira semua orang mengakui Mahatma Gandhi, pemikir dunia. Tapi satu kelemahannya Mahatma Gandhi tidak bisa menciptakan seperti yang Pancasila. Itulah sebabnya Bangladesh mundur, Pakistan mundur, berpisah dari negara, lepas dari negara. Karena banyak perbedaan yang tidak bisa diakomodir oleh negara. Daripada setiap tahun kita bakal mendingan kita bisa. Nah, kira-kira begitu bahasa gampangnya. Saya pernah dengar ceritanya itu, ada perbedaan sedikit Pak ya, mungkin ada agama Hindu di sini, luruskan saya kalau salah. Ada sedikit perbedaan agama Hindu yang ada di Bali dengan di India. Di India itu salah satunya masih kental dengan ada lembu-lembu suci. Bahkan diangkat setingkat dewa lembu suci. Nah, pada saat Idul Adha, umat Muslim pergi korbankan. Bagaimana tidak bakal kalau Tuhan saya kamu potong? Bakal gitu orang. Setiap Idul Adha pasti ada ketegangan. Pasti ada ketegangan, Pak. Nah, itulah. Pancasila ini mampu mengakomodir semua perubahan ini. Makanya yang pertama, konsensus pertama, kita harus yakin bahwa Pancasila sudah cocok, sudah pas untuk Indonesia. Karena memang digali dari nilai-nilai lokal masing-masing, dari kearifan lokal. Tinggal yang kita perlu kawal ini, karena Pancasila ini kan ideologi terbuka. Penjabaran nilai-nilainya masih bisa didiskusikan. Itu yang perlu dikawal. Nilai ketuhanannya itu benar atau tidak penjabarannya. Nilai kemanusiaannya sudah betul apa tidak? Kalau nilai dasarnya saya kira kita sepakat. Kemanusiaan yang adil dan beradab. PBB itu nanti mendeklarasikan itu kemanusiaan yang adil dan beradab itu pada 1948 melalui penghormatan pada hak-hak asasi manusia itu. Indonesia sudah menjadikan dia dasar negara. Kemanusiaan yang adil. Tinggal penjabaran nilai-nilainya yang terus berkembang, menyesuaikan dengan keadaan yang ada di Indonesia. Jadi sebagai PNS, sebagai ASN, ketika kita bicara wawasan kebangsaan, maka ketaatan itu diarahkan kepada satu konsensus dasar. Pancasila, Undang-Undang Dasar, kemudian NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Sering orang bertanya, tunjukkan kepada saya di mana terjemahan Pancasila. Ternyata di Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar itu terjemahan dari Pancasila. Bagaimana beragama di Indonesia, silakan dibaca pasal 29 beserta ayat-ayat pendukung. Bagaimana berekonomi, silakan dibaca pasal 33 beserta pasal-pasal lain yang terkait dan ayat-ayat yang mendukung.
Itulah terjemahan Pancasila. Maka Undang-Undang Dasar ini dia juga fleksibel. Ada ruang untuk mengamandemen. Dan pasal 3 itu Undang-Undang Dasar, kewenangan MPR itu salah satunya menetapkan dan mengubah Undang-Undang Dasar. Nah, terjemahannya boleh kita sesuaikan, Bapak. Boleh. Karena ternyata Undang-Undang Dasar sudah 4 kali amandemen, menyesuaikan dengan perkembangan. Jadi apanya yang tidak fleksibel? Kira-kira begitu ya. Kemudian nilai-nilai dasar bela negara kita bicarakan pada pertemuan berikutnya. Kewaspadaan nasional. Masih ada waktu sedikit, saya masuk pada subbahasan yang lain, Bapak. Saya tidak ulas lagi ini. Inilah nilai-nilai yang kita perkenalkan lewat surat edaran Menpa nomor 20 tahun 2021. ASN berakhlak, nanti berorientasi pelayanan, akuntabel, dan seterusnya. Nah, yang saya ingin sampaikan adalah yang ini, karena waktu kita sudah hampir habis. 10, kepemimpinan Pancasila. Nanti soal korupsi mungkin kita bicarakan di pertemuan berikutnya. Nah, sekedar untuk menjadikan pijakan ya, apa sih kepemimpinan Pancasila? Sebelum kita kaitkan dengan Pancasila, saya kutip teori, ini dari modul juga Bapak. Menurut Stephen dan Robbins, kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi satu kelompok, dan seterusnya, dan seterusnya. Nur Hayati juga mendefinisikan, cuman perbedaannya, kalau Nur Hayati bukan hanya orang yang didaya gunakan di situ, termasuk mengarahkan orang lain dengan memanfaatkan daya dan sarana. Jadi daya, dana, sarana, dan sumber daya yang lain. Nah, yang menarik dari dua pendapat ini, mungkin juga pendapat yang lain sama, di endingnya, di tujuan akhirnya, ternyata sama, mencapai serangkaian tujuan. Apapun yang kita lakukan di proses, harus ada tujuan. Jadi pemimpin itu harus mampu menunjukkan tujuan. Kemana ini orang-orang mungkin bahasa kasarnya digiring ya. Dia harus mampu menunjukkan di titik mana dia harus menuju. Nah, dengan demikian berangkat dari dua pendapat ini, kepemimpinan Pancasila sama dengan untuk mencapai cita-cita Pancasila. Kan hanya tujuannya yang berbeda. Prosesnya silakan. Daya gunakan seluruh sumber daya yang tersedia. Apakah itu SDA, sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana prasarana, dan sumber daya yang lain, sepanjang diarahkan untuk mencapai cita-cita Pancasila. Nah, pertanyaannya kemudian, apa sih cita-cita Pancasila itu? Nah, ternyata ada di pembukaan, di alinea kedua. Apa cita-citanya? Ini. Dengan kenyataan ini, maka segenap upaya program strategi kebijakan pembangunan nasional harus diarahkan untuk mewujudkan visi negara. Mimpi kita bersama. Apa mimpi kita bersama? Pertama, pertahankan kemerdekaan. Jaga persatuan, jaga kedaulatan, berbuatlah kita, berupayalah kita untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Inilah mimpi kita bersama yang menjadi tujuan Pancasila. Sekali lagi, visi negara adalah merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jadi ini visi yang paling tinggi, Pak. Visi ya, sudah jelas lebih tinggi dari misi ya. Nah, yang ada di alinea keempat itu sifatnya lebih sedikit operasional, bolehlah kita posisikan sebagai tujuan negara yang menjadi misi negara. Tunas, tujuan nasional. Tetapi tujuan akhirnya apapun yang kita lakukan, pertama mempertahankan kemerdekaan, yang kedua menjaga persatuan, kemudian menjaga kedaulatan NKRI, dan melakukan upaya dalam rangka membangun masyarakat yang adil dan makmur. Ya, karena ini visi, maka sifatnya mengawang-awang, tidak akan pernah berakhir, Bapak Ibu. Saya kira dari dulu kita dengar itu masyarakat adil dan makmur. Nah, sampai kapanpun tidak akan pernah kita berhenti untuk mencapai itu. Sampai generasi yang kesekian, sampai bubar ini dunia, adil dan makmur itu tetap menjadi tujuan, tetap menjadi mimpi. Karena tidak mungkin kita sampai pada titik itu. Tiba-tiba kita sudah merasa semua adil dan makmur, tidak usah membangun. Karena sudah adil dan makmur. Nah, ini proses. Makanya visi dia diletakkan dia di paling menjadi mimpi-mimpi bersama anak bangsa. Apapun yang kita lakukan harus menjaga kemerdekaan, menjaga persatuan, menjaga kedaulatan, dan mengantarkan rakyat Indonesia ke suasana atau kondisi yang adil dan makmur.
Inilah visi kita bersama, Bapak. Nah, dengan demikian, kalau kita bicara sistematika berpikirnya, bahwa pemimpin Pancasila itu atau kepemimpinan Pancasila adalah kemampuan menggerakkan atau memanfaatkan seluruh sumber daya, bukan hanya manusia. Silakan digali yang ada di perut bumi, silakan didaya gunakan yang ada di dasar laut, di hutan dan seterusnya. Untuk apa? Menuju landasan konstitusi pembukaan di alinea keempat. Apa itu? Lindungi segenap bangsa. Yang kedua, sejahterakan mereka. Yang ketiga, cerdaskan mereka. Yang keempat, jaga keamanannya keluar dan ke dalam. Silakan didayagunakan semua kepada orang-orang yang kita serahkan kedaulatan ketika berada di bilik suara. Kepada orang yang kita anggap amanah, yang mampu membawa amanah itu. Kita serahkan kedaulatan itu. Dengan catatan, wujudkan yang di alinea keempat. Dalam rangka apa itu? Yang terakhir adalah, goalnya adalah cita-cita Pancasila tadi itu. Yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Itu endingnya. Karena itu adalah mimpi kita bersama. Jadi kepemimpinan Pancasila itu kalau dibawa ke kepala bidang atau Pak Camat adalah kemampuan memanfaatkan semua sumber daya dihubungkan dengan tujuan nasional, tunas. Kalau sudah sampai di situ, otomatis kita akan menuju pada mimpi-mimpi kita bersama. Tapi namanya visi tidak mungkin bisa diwujudkan. Karena itu hanya mengawang-awang, tetapi mengarahkan kita berpikir. Sama dengan Pak Bupati, Pak. Tidak ada alasan gara-gara visinya tidak tercapai kita turunkan beliau. Karena kan visi itu hanya mimpi-mimpi saja, hanya mengarahkan kita berpikir. Yang perlu dicari tahu adalah misinya. Tercapai apa tidak? Terlaksana atau tidak? Nah, yang kita kawal bersama ini tunasnya, tujuan nasional. Dalam rangka mencapai mimpi-mimpi kita dalam ber-NKRI. Visi, saya ulangi sekali lagi, visi NKRI adalah, saya ulangi sekali lagi Pak, saya cetak tebalin, merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Ke arah sanalah kepemimpinan Pancasila kita arahkan. Menjaga persatuan, menjaga kedaulatan, kemudian berupaya menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Oke, saya kira normatif juga ini Pak, tidak ada yang baru. Ada. Yang sudah kita bicarakan sudah sejak lama, hanya sekedar mengingatkan kembali bahwa modul ada yang dia tulis begini di dalamnya. Kalau Bapak dan Ibu mungkin karena kesibukan tidak sempat semua baca modul. Ini saya ambil dari modul Bapak, cuma disajikan dalam bentuk yang lain. Oke. Nah, Pancasila sebagai sumber etika. Sebenarnya tadi kita sudah bicara Pancasila sebagai sumber etika dalam diskusi yang sebelumnya. Penentu sikap, tindakan, dan keputusan. Jadi sebenarnya mudah ya. Kita lihat keputusan ini. Keputusannya beliau ini kaitkan dengan nilai-nilai ketuhanan. Nyambung apa tidak? Oh nyambung, boleh. Adakah unsur nilai kemanusiaan? Apakah dia menguatkan nilai kemanusiaan atau tidak? Begitu seterusnya. Jangan-jangan justru menghalangi persatuan. Jadi dia menjadi sumber moral dan inspirasi. Pancasila sebagai sistem etika pedoman bagi setiap warga negara sehingga memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan. Itulah sangat-sangat ideal pemikiran ini, sangat normatif. Tanpa dijelaskan juga Bapak dan Ibu sudah tahu. Dapat menjadi dasar analisis. Keempat, Pancasila sebagai sistem etika. Oke, saya tinggalkan ini, kita masuk pada korupsi. Karena ini pembahasan terakhir, walaupun tidak tuntas ya. Nanti kita lanjutkan pada sesi yang kedua. Nah, masalah korupsi Bapak Ibu. Jadi apa ya? Kita jadi kaget-kaget juga Bapak. Masa orang setingkat siapa? Profesor Dr. Akil Muhtar, SH.MH, dengan jabatan kepala ketua Mahkamah Konstitusi, berakhir di pengadilan tuntutan seumur hidup. Kan dilematis ini, Pak. Dilematis. Patrialis Akbar, mantan Kemenkumham, mantan Hakim Agung di Mahkamah Konstitusi, berakhir dengan vonis 12 tahun. Menteri Agama, Pak, korupsi Ya. Al-Quran.
Yang paling anyar ini Pak Nurdin Abdullah. Beliau itu Pak, ada videonya dengan saya, dijadikan role model dalam pencegahan korupsi. Tokoh terakhir juga harus. Ya. Nah itulah Indonesia. Artinya semua ini, perilaku koruptif ini bisa menghinggapi siapa saja. Bisa. Kalau nilai-nilai tadi itu tidak ditanam. Ya. Jadi korupsi di Indonesia sudah menjadi fenomena yang sangat mencemaskan karena telah semakin meluas dan merambah bukan hanya lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jadi bayangan saya kalau yudikatif juga sudah ikut di dalamnya. Nah, bagaimana orang bermain bola kalau wasit ikut tendang bola, Bapak? Gimana itu Pak Idham? Wasit yang menjaga tapi dia ikut tendang bola, Pak. Betapa kacaunya itu bermain. Itu namanya pagar makan tanaman. Tapi itulah fakta. Fakta harus kita ulang fakta ini agar tidak sampai. Jadi orang bilang begini, mungkin karena neraka itu kosong. Mungkin karena neraka itu kosong, Pak. Tidak mungkin. Tidak mungkin neraka kosong. Mungkinkah penjara itu kosong? Tidak mungkin. Lantas tugas kita sederhana. Pastikan jangan kita sampai mengisi dua tempat yang tidak terpuji. Hanya itu saja tugas kita. Karena memang itu disiapkan untuk diisi. Pasti ada isinya, Bapak. Tidak mungkin neraka diciptakan Tuhan lantas tidak ada isi. Pasti. Nah itulah. Walaupun yang merambah semua lini, eksekutif, legislatif, yudikatif, tugas kita hari ini memastikan diri kita tidak termasuk bagian dari itu. Jadi membentengi diri dengan nilai-nilai tadi. Jadi ini masalah sudah serius, makanya modul ini mengantarkan peserta ini tugas-tugasnya harus diorientasikan pada pencegahan atau pemberantasan korupsi. Saya baca-baca modulnya 2 itu, semua ujung-ujung tugasnya ini korupsi. Makanya tugas individunya itu, tugas kelompoknya korupsi, tugas individunya dikaitkan dengan esai yang telah disusun. Tinggal dikuatkan dengan nilai-nilai yang kita bicarakan di atas tadi. Nilai mana yang perlu dipenguatan untuk menyelesaikan isu yang ada. Isu yang ada itu yang saya maksud masalah yang dibahas dalam esai. Oke. Korupsi berdampak buruk terhadap kelangsungan, saya kira jelas. Mari kita lihat dampak korupsi. Kita tanpa lihat tindak pidana. Nah, jadi begini Bapak Ibu, ini sekedar ya. Saya yakin juga teman-teman sudah tahu ini. Ada tindak pidana lain, tetapi disidik dengan Undang-Undang Tipikor. Dia masuk kategori tindak pidana korupsi. Yang pertama, merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi. Pasti itu, Pak. Jadi bukan dia menghalangi itu masuk di Undang-Undang nomor 21 itu, Pak. Nomor 20 sebagaimana telah diubah. Di Undang-Undang tindak pidana korupsi dia, Pak, disidik di situ dia. Masuk bagian dari korupsi. Perdefinisikan korupsi itu, kalau sekedar mengulang saja, ciri-ciri korupsi itu kan ada 3, paling sedikit 3. Pertama, dipastikan ada tindakan atau perbuatan melawan hukum. Maka harus bisa ditunjukkan pasal yang dia langgar. Yang kedua, tindakannya yang melawan hukum itu merugikan negara atau daerah. Kalau sumbernya APBN, pasti negara. Kalau sumbernya APBD, daerah. Yang ketiga, ada upaya atau ada indikasi memperkaya diri atau orang lain. Tetapi jangan dibilang korupsi hanya ini, bukan. Ada 6 yang lain. Termasuk menghalang-halangi. Disidik dengan Undang-Undang Tipikor. Karena dia masuk bagian dari tindak pidana korupsi. Ya, mohon maaf ya, kemarin kita lihat ada video singkat waktu masanya Amran Batalipu ya, ada upaya menghalang-halangi. Karena ada videonya itu yang beredar di ranah publik. Pasti yang menghalangi itu pada akhirnya. Pasti. Karena dia masuk tindak pidana korupsi. Menghalangi itu tidak lantas hanya menghalangi seperti yang terjadi di kejadian tadi, menghalangi, menyembunyikan dokumen dan seterusnya. Itu termasuk bagian menghalangi. Kemudian tersangka tidak memberikan keterangan kekayaan. Itu tindak pidana korupsi. Yang berikutnya, memang ada undang-undang perbankan.
undang-undang perbankan itu salah satu substansinya melindungi privatisasi nasabah. Itu pasti itu. Tetapi apabila pemilik nomor rekening itu sedang disidik oleh Tipikor, maka undang-undang perbankan gugur. Tidak bisa lagi ditegakkan undang-undang perbankan itu. Karena berlaku azas atau prinsip hukum lex specialis derogat legi generalis. Yang spesialis mengesampingkan yang generalis. Ya. Kemudian saksi ahli atau ahli memberi keterangan palsu. Jadi kalau sudah jadi saksi ahli korupsi jangan yang Pak. Kalau terbukti palsu, Anda menghalang-halangi. Anda termasuk disidik tindak pidana korupsi. Yang berikutnya orang yang memegang rahasia jabatan. Nah, setiap hari Senin, setiap upacara itu di Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia, yang nomor 2 itu kita selalu dengungkan itu, memegang teguh rahasia negara dan rahasia jabatan. Tetapi ketika kita terkait dengan tindak pidana korupsi tidak berlaku itu. Nah, ada lagi rahasia negara, rahasia jabatan, tidak ada Bapak. Bukan cuma laptopnya, berangkasnya bisa diangkat. Oh jangan Pak, ini rahasia negara. Wah, KPK datang dengan kontainer, berangkas diangkat. Karena dijamin undang-undang. Dijamin undang-undang. Yang berikutnya, saksi atau orang lain membocorkan identitas pelapor. Oh jangan macam-macam Pak. Membocorkan identitas pelapor masuk dalam Tipikor, tindak pidana korupsi. Artinya disidik dengan undang-undang Tipikor. Bukan undang-undang pidana biasa, bukan. Saya kira ini jadi tidak hanya sekedar karena dia merugikan negara, tidak. Walaupun negara tidak rugi, membocorkan rahasia pelapor itu kan tidak merugikan negara. Oke. Nah, inilah dampaknya dari korupsi itu, Bapak. Merugikan keuangan negara, perekonomian negara. Saya kira tanpa dijelaskan semua orang paham. Pasti. Ya. Yang kedua, menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional, pembangunan negara. Saya kira, mohon maaf ya, hambalang itu saja Pak. Apakah tidak mengganggu itu Pak? Hambalang saja. Orang seharusnya atlet kita sudah berprestasi, harus sudah masuk semua di hambalang, sudah dibina di sana, di kompleks yang lengkap dengan alat-alatnya, di kemudian hari tidak bisa digunakan. Sudah pasti dia menghambat pertumbuhan dan kelangsungan bangsa. Oke, saya kira waktu kita barangkali habis ini. Mohon maaf ini. Habis dah? Bagus berdiskusi, tapi habis waktu. Habis waktu Pak. Nanti kita lanjutkan lagi masih ada pertemuan kedua, memperparah kemiskinan. Coba bayangkan Bapak Ibu. Ini Pak Ponto ini kan dari kesehatan background-nya dulu Pak. Masa di zaman sekarang stunting tidak terkendali. Misalnya ya. Masih tetap di kesehatan, Coach. Oh, tetap di kesehatan. Alhamdulillah. Saya di Undata. Karena saya tahu saya background. Kalau kunjung masuk Undata, cek saya. Oke Bapak Ibu, nanti kita ketemu pada sesi berikutnya. Karena saya harus menghargai. Karena haknya Bapak dan Ibu juga untuk beristirahat. Ya begitu ya. Tapi kalau masih ada yang dipertanyakan, masih kita beri untuk ongkos saja sambil menunggu. Kalau tidak ya kita langsung bubar saja, nanti diambil alih oleh hostnya Mas. Ada host di tengah-tengah kita, Ibu Eni. Ibu Endang, Pak. Oh, Ibu Endang. Ya. Ibu Endang. Karena istirahat itu haknya Bapak dan Ibu, Pak. Siap, Pak. Bagaimana, Pak? Saya kira waktunya sudah masuk apa belum? Waktunya 15 menit lagi, Pak. Oh, 15 menit. Ya, pas kita gunakan untuk diskusi. Kalau masih ada pertanyaan. Apa lagi? Masih ada 15 menit ya. Kalau begitu saya kembali ke sini ya. Iya, 15 menit lagi, Pak. Nah, menghambat pertumbuhan kelangsungan pembangunan bangsa dan negara. Banyak sekali kasus-kasus yang akibat korupsi menyebabkan terjadi proyek mangkrak ya. Termasuk diantaranya adalah yang agak nasional sifatnya hambalang. Itu pasti menghambat. Memperparah kemiskinan. Coba bayangkan Bapak Ibu. Kalau andaikan kita belikan peralatan atau obat-obat untuk mencegah stunting, saya kira cukup itu. Bagaimana Pak Idam? Tapi karena disalahgunakan, akhirnya kehidupan hak-hak sosial masyarakat tidak terpenuhi.
Apa hak-hak sosial masyarakat? Irigasi, itu hak sosial masyarakat. Itu. Puskesmas, hak-hak sosial. Pendidikan, itu hak-hak sosial masyarakat. Tapi karena persoalan korupsi, akhirnya hak-hak masyarakat itu tidak bisa dipenuhi. Itulah dampak antara lain yang ditimbulkan oleh korupsi. Artinya ini kita hadirkan di benak kita dalam rangka menguatkan nilai-nilai bela negara, mencegah ini. Dengan nilai-nilai bela negara kita cegah ini. Begitu maunya modul, alur berpikirnya begitu. Bagaimana memperkenalkan korupsi dengan nilai-nilai bela negara yang disampaikan ini digunakan untuk melawan itu. Oke, merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Betul kira-kira ini, Pak? Korupsi itu merusak sendi-sendi kehidupan. Betul apa tidak itu, Pak Idham? Betul, Pak. Ya, saya kira betul, Pak. Betul sekali. Betul, Pak. Berapa banyak kepala negara yang jatuh karena isu korupsi dan melalui kudeta. Ini berapa banyak ya contoh-contoh di negara lain itu ya. Jadi kalau dibiarkan terus-menerus, kita sampai pada kejadian 1998. Ketika trust, kepercayaan publik jatuh ke titik nol. Cuma alhamdulillah kita bisa melewati masa-masa kritis itu. Itu kan sudah tingkat-tingkat kritis, Pak. Sudah tingkat apa ya? Sudah di titik nadir. Akut. Sudah akut ya. Publik tidak percaya lagi. Tidak percaya kejaksaan, tidak percaya DPR, tidak percaya kepolisian dan semua birokrasi. Kalau sudah sampai ke titik itu, taruhannya adalah sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Mahal taruhannya, Bapak. Nah, kita bersyukur masa kritis itu kita lewati dengan selamat. Dan tidak bisa terjadi lagi. Maka tidak ada jalan lain, harus dibangun kepercayaan masyarakat kepada birokrasi. Kalau menurut Bapak Presiden, ada salah satu bahan tayangnya itu, wajah konkret negara itu hadir di pelayanan publik. Kalau publik tidak percaya lagi birokrasi, maka sesungguhnya negara kehilangan wajah. Makanya ketika kita lambat menangani stunting, lambat menangani bencana, orang cerdas bertanya, kemana negara? Karena wajah konkret negara di situ. Orang bertanya, masih ada ke pemerintah? Lari apa kita pemerintah? Nah ini kan tantangan buat kita, Bapak. Iya. Kemudian menggoyahkan pemerintahan. Ada komentar, kita selesaikan waktu kita masih ada lebih kurang 10 menit atau 12 menit. Silakan. Izin, Coach. Ya, silakan, Pak. Terima kasih rekan-rekan kelompok 3 yang saya hormati. Mohon maaf, saya menikmati sekali penyampaian ini. Terkait dengan korupsi ini, kalau saya melihat tadi tidak terlepas dari kekuasaannya. Kira-kira begitu. Mungkin kalau kita mau bersamakan. Karena di negara ini kan kita memiliki sistem presidensial. Jadi tidak terlepas dari perpolitikan. Ya. Kalau kekuasaan ada berarti itu mungkin karena ada perpolitikan. Jadi tadi yang sudah disampaikan oleh Coach bahwasanya bahwa pada pasal 21 Undang-Undang Dasar tentang korupsi itu adalah salah satunya adalah merugikan negara dan bangsa, kemudian memperkaya orang lain dan tindakan melawan hukum. Dengan contoh-contoh tadi yang sudah disampaikan di awal bahwa seorang ketua Mahkamah Konstitusi juga bisa terjerat dalam persoalan korupsi. Nah itu mungkin karena adanya, saya pikir karena adanya kekuasaan. Sekarang ini mungkin saya melihat bahwa hukum itu bukan lagi menjadi alat negara begitu, tapi hukum ini menjadi milik para perpolitikan di negara ini. Jadi sehingga siapa yang berkuasa di periode kekuasaan ini itu bisa saja menjerumuskan setiap aparatur sipil negara atau para pejabat atau siapa saja yang tidak sesuai atau berkesesuaian dengan pola perpolitikan mereka, ya bisa saja itu terjerumus. Kita lihat saja bahwa kemarin juga barusan kita mendengar bahwa seorang menteri
Menkominfo. Dia sendiri itu adalah merupakan bagian dari politik yang sedang berkuasa juga begitu. Tapi karena ya itu tadi saya bilang bahwa hukum ini sudah menjadi alat kekuasaan politik, bukan lagi menjadi sebagai alat kekuasaan negara begitu. Kira-kira bagaimana pandangan teman-teman di kelompok 3 ini dengan isu ini begitu. Terima kasih. Bahkan dia menjadi satu kajian tersendiri di ilmu hukum, itu politik hukum. Karena ya politik hukum. Saya kira mungkin teman-teman yang pernah kuliah di Fakultas Hukum pasti belajar itu politik hukum. Nah, politik hukum tidak dibalik ya. Bukan hukum produk politik. Tetapi politik itu diproduk dengan dasar hukum. Jadi tadi anggapan mengatakan bahwa hukum ini mengabdi pada kepentingan penguasa, bukan pada kepentingan negara. Sebenarnya keliru kalau seandainya terjadi seperti itu ya. Kalau cukup buktinya. Kalau bahwa jelas hukum ini diproduk untuk melanggengkan kekuasaan. Kalau itu terbukti bisa kita uji di Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau korupsi itu berkaitan dengan kekuasaan itu pasti. Tidak mungkin orang menyalahgunakan kewenangan kalau tidak punya kewenangan. Kan pasti ya. Bertindak sewenang-wenang atau melampaui kewenangan pasti orang yang punya kewenangan atau ya sebenarnya bukan power ya. Many and power. Apa yang tidak bisa dibikin? Ya, kira begitu ya. Many and power. Itu kalau sudah punya kewenangan kemudian punya dana, apa yang tidak bisa dibikin? Karena dana itu dikelola oleh orang-orang yang memiliki kewenangan. Olehnya itu belum pernah kita dengar petani coklat atau nelayan yang sedang ada di laut ditangkap oleh KPK alasan karena menyalahgunakan kewenangan. Nggak mungkin terjadi ya. Tidak mungkin gratifikasi terjadi dengan orang-orang yang tidak punya kewenangan. Pasti orang-orang yang punya kekuasaan. Nah, inilah kontrolnya Bapak Ibu. Sebenarnya begini, ada beberapa juga hal yang tidak jalan ya. Misalnya begini, produk hukum itu selalu diawali dengan uji publik. Nah, uji publiknya ini saya lihat tidak maksimal. Sehingga resistensi itu sangat tinggi. Ketika diundangkan ya sangat resisten. Termasuk undang-undang ketenaga kerjaan itu. Ada komponen, salah satu komponen yang tidak maksimal dilaksanakan. Nah, hari ini kalau memang undang-undang dalam rangka menjabarkan tujuan undang-undang dasar, menurut analisa warga negara bahwa itu bertentangan dengan undang-undang dasar, bisa di judicial review. Bisa diuji publik di Mahkamah Konstitusi. Kemudian kalau produk hukum di bawahnya yang bertentangan dengan undang-undang, misalnya peraturan pemerintah, Perpres dan seterusnya, bisa diuji di Mahkamah. Bisa, ada wadahnya. Apakah kita menggunakan wadah itu atau tidak? Nah, karena kita khawatir juga jangan sampai hukum mengabdi pada kekuasaan, bukan kepada negara. Ketika ada kecurigaan, mari kita uji. Wah, ini bertentangan dengan undang-undang dasar ini. Nah, Mahkamah Konstitusi punya kewenangan untuk itu. Untuk melakukan judicial review. Kira-kira begitu. Memang tantangan ini tetap ada. Karena kenapa? Orang yang kemarin kita anggap role model, tiba-tiba harus di OTT. Termasuk Pak Nurdin Abdullah itu salah seorang figur yang saya tokohkan. Karena ada videonya dengan saya, Pak, untuk meyakinkan teman-teman yang mengikuti prajabatan. Saya putar video itu. Video itu dari LAN. Inilah sosok. Nah, tetapi di kemudian hari terbukti vonis 5 tahun, denda 500 juta, kasus gratifikasi pembangunan infrastruktur. Mau apa? Fakta hukumnya begitu. Nah, ini menjadi tantangan buat kita semua. Bahwa ternyata perilaku koruptif itu bisa merambah kemana-mana. Bisa. Mohon izin, Coach. Saya boleh. Oh, begini, Coach. Adakah kesesuaian antara definisi tentang korupsi dengan tradisi yang memang sudah berkembang di Indonesia? Seperti contohnya seperti ini, Coach. Mohon maaf ini kalau mudah-mudahan tidak kualat. Itu para kiai itu, Coach, itu kan biasa, mohon izin ini, mohon maaf. Itu kan biasa menerima amplop
Itu kan penerimaan amplop itu kan bukan karena suap itu, Coach. Itu kan karena kecintaan orang yang memberi amplopnya itu, atau memang orang yang memberi amplop itu kan memang berharap supaya mungkin hal-hal terkait tentang pendidikan yang sedang dikelola oleh kiai atau pesantren dan sebagainya itu kan bisa lancar, bisa termanage dengan baik dan sebagainya karena ada anggaran kan, Coach. Nah, sekarang problemnya, Coach. Bagaimana kalau seandainya kiainya itu tiba-tiba menjadi seorang pejabat? Nah, itu untuk membedakannya kan susah, Coach. Jadi amplop yang kita berikan atau seseorang berikan ke Pak Kiai tadi itu dalam konteks sebenarnya mungkin kita memberi dalam konteks kecintaan kita atau mungkin kita membantu untuk memfasilitasi pengembangan sebuah pendidikan. Tetapi bagaimana, Coach, ketika seorang ulama atau kiai itu sudah menjadi pejabat? Terima kasih. Ya, baik, Pak Nurdin. Ini kan agak repot juga pertanyaannya. Beliau sedang mempersoalkan gratifikasi. Gratifikasi kan itu, Pak. Pemberian gratifikasi ini kan artinya sangat luas. Tidak hanya uang. Apa saja. Tiket, biaya berobat anaknya pejabat, hotel, sampai parcel. Bisa dikategorikan gratifikasi. Tetapi ingat, gratifikasi itu tidak mungkin terjadi kalau orang yang menerima tidak punya kewenangan. Itu satu. Yang kedua, gratifikasi itu tujuannya harus dibuktikan mempengaruhi keputusan. Nah, pertanyaannya tadi, posisi dia sebagai pejabat kah diberikan atau posisi dia sebagai kiai? Nah, kalau dia sebagai pejabat berarti nanti pemberian itu bermaksud untuk mempengaruhi keputusan dia sebagai pejabat yang dikenakan kepada si pemberi. Jadi gratifikasi itu ada dua syarat pokoknya. Pasti terjadi karena orang yang menerima punya kewenangan. Yang kedua, tujuan pemberian gratifikasi itu dalam rangka mempengaruhi keputusan. Kalau bisa dibuktikan itu masuk. Masuk gratifikasi itu. Masuk. Tetapi kalau budaya take and give itu ya, memberi dan menerima itu budaya, Bapak. Budaya kita. Nggak bisa dihilangkan itu. Kalau kita ke desa, biasanya ya orang-orang kota membawa barang-barang yang langka di desa. Begitu dia kembali, ayam kampung dia bawa apa, itu tidak boleh dihilangkan. Itu murni budaya. Karena tidak ada hubungannya dengan kewenangan. Tidak lantas karena ada gratifikasi kita sudah membatasi diri saling memberi. Saya pernah ditanya peserta latsar, Pak, di kabupaten. Pak, apakah kalau memberikan ikan kering kepada Widai Suara itu termasuk gratifikasi atau tidak? Dia tanya begitu, Pak. Saya tanya balik, tunggu dulu berapa ton kamu kasih? Kalau tiba-tiba sudah ada di mobil tinggal dia kasih tahu, Pak, itu ada ikan kering di rental itu, saya taruh di belakang. Mau di apa lagi itu, Pak? Jadi ini gratifikasi juga agak menarik juga saya kira begitu Bapak Ibu harus divila dulu. Kalau dia ustadz, dulu sebagai jabatan, saya datang memberi sesuatu kepada dia. Apakah pemberian ini berpengaruh kepada keputusan dia sebagai pejabat yang menguntungkan saya? Itu harus diteliti, harus diperiksa dulu, didalami dulu. Baru bisa disimpulkan gratifikasi atau tidak. Kalau tidak ada hubungannya dengan jabatannya, berarti pemberian dalam kapasitas dia sebagai ustadz. Bisa divila itu, oleh penyidik bisa dia vila. Jadi untuk sementara, begitu Pak Nurdin, kalau ada yang menambahkan silakan. Ya, Coach. Ya. Pemahaman saya sementara ini, kalau KPK itu kan Komisi Pemberantas Korupsi. Ya. Berarti korupsi ini sudah merajalela di bawah, baru diberantas. Ini saya punya pemikiran saja, walaupun barangkali tidak ada amat. Kembali kepada moralitas ASN itu sendiri lagi, person masing-masing. Bagaimana kalau KPK itu tetap KPK, cuma dirubah saja di PK5, Komisi Pencegahan Korupsi. Jadi dicegah ini para pejabat-pejabat negara pusat maupun ke daerah supaya dia jangan korupsi. Kalau diberantas berarti sudah merajalela, sudah ada. Jadi pada saat awal anggaran KPK semua sudah membriefing. Ini jalan yang kalian tempuh supaya kalian tidak salah menggunakan anggaran ini. Jadi dicegah dia dari awal, bukan diberantas. Jadi Komisi Pencegahan Korupsi, bukan pemberantas. Itu pandangan saya, walaupun barangkali ini hanya saja. Jadi kembali kepada moralitas individu, akhlak masing-masing person.
Di situ kuncinya. Jadi nomenklaturnya itu tetap KPK, tapi peran yang paling dominan pencegahan. Jangan Pencegahan. pemberantasan. Jangan pemberantasan. Kalau Itulah diberantas terjadi dulu, Pak. Ya. Dikasih biar dulu terjadi, baru diberantas. baru diberantas. Nah itu. Ya, artinya ini kan sekedar diskusi-diskusi di internal kita ya. Nah, jadi begini, salah satu yang diperjuangkan Pak Fahri Hamzah itu selalu itu. Jangan KPK merasa bangga kalau melakukan banyak OTT. Justru itu gagal. Menurut Pak Fahri Hamzah ya. Gagal OTT itu. Berarti Anda tidak bisa mencegah. Saya baca juga pikiran-pikirannya Ibnu Khaldun tadi. Kalau fungsi bernegara itu sesungguhnya tekanannya pada fungsi pencegahan. Pencegahan. Konsep beliau begitu. Pencegahan. Represif itu sudah jalan yang paling buntut, paling terakhir itu represif. Harus ada, kalau nanti kita lihat bagaimana pengalokasian anggaran dan sumber daya di pencegahan. Di situ yang lebih di-push. Iya. Harus dicegah. Ya, namanya kita hanya sekedar diskusi-diskusi saja. Oke, Bapak Ibu. Kalau waktu kita sudah habis, kita akhir dulu sampai di sesi ini. Oke. Ibu siapa? Ibu Endang, masih ada waktu, Ibu Endang? Kalau masih ada, saya masuk satu slide lagi. Kalau sudah habis, saya akhir di sini dulu. Nanti kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Bu Endang? Masih ada yang lain, Pak? Artinya kita kongko-kongko saja. Saya bilang di awal tadi bincang pagi menjelang siang. Mumpung ada ruangnya. Kan ini hanya berakhir di sini, Bapak. Oke. Pak Safrudin di mana, Pak? Di DKP ya. Dinas Kelautan, Pak Barun. Ya. Pak urus ikan garam. Ini Ada kan hostnya. dulu materi Mana ikan garam Pak Safrudin? Ada materi dari KPK juga dulu. Titik-titik rawan korupsi. Ada titik-titik rawannya. Oke, saya kira kita sudah disuruh live ya. Ya. Baik, kita kembali. Ibu Endang, saya live ke room besar. Iya, kembali ke rumah. Kumpul lah. Pak Yamin. Pak Yamin. Ada Pak Yamin. Pak Mutar. Kenapa tak masuk? Ibu Emi saya pamit duluan Ibu Emi. Saya mau ke Ya, Pak Yamin tidak ke Paris, Pak Yamin. Pak Yamin tidak ke Paris. Terima kasih. Saya live duluan ya. Saya live Kasih duluan. Pak Barun. Ya, baik Bapak Ibu, pertemuan kita sudah selesai untuk hari ini. Saya ucapkan dan selamat siang. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yunus, WA saya Pak ya, supaya nyambung nanti. Dengan nanti supaya ada informasi untuk teman-teman kelompok. Ibu. Maaf Pak Yamin, nomor teleponnya Pak. Yang tadi di PowerPoint. Oh, yang di PowerPoint Pak ya. Oke, terima kasih. 0852, catat saja. 0852. Ya, 8246. 8246. 0907. Nanti kami share di grup Pak. Yang dibutuhkan. Ya, terima kasih. Pak Yamin, terima kasih Pak Yamin. Jika tidak ada lagi yang ingin disampaikan, ketemu besok siang. Ya. Iya Pak Kris. Untuk penugasan sampai dengan sebentar malam jam 12 atau sampai dengan selesainya agenda 1. Untuk penugasan hari ini, kalau tadi di kelompok siang besok sebelum masuk materi agenda 1 besok siang.
jam 12 siang besok. Sebelum masuk materi ini berikutnya. saya belum lihat di LMS, apakah ruang yang diberikan itu untuk tugas individu hanya satu? Kalau tugasnya itu masih kami cek Pak. Nanti saya info ke Bu Emi. Makasih Bu Emi. Pak Yamin, makasih banyak. Bisa di-share. Ya, baik. Makasih, Bu. Pengampu agenda status. Ya, terima kasih. Yang lainnya Bapak Ibu, jika memang tidak ada lagi yang ingin disampaikan, boleh live boleh sini, Bu. silakan. Oh ya. Ya. Jadi untuk Zoom-nya hari ini sampai di sini atau masih ada kelanjutan Zoom-nya? Tugas yang sudah diberikan oleh pengampu agenda 1 tadi. Ya. Untuk masing-masing kelompok. Sudah untuk materi sinkronus ya sudah selesai sampai saat ini. Angkat Nanti juga besok dulu. kita bertemu lagi jam 1. Serius sekali. Kedengaran Pak Dokter. Di mana kau? Itulah. Oke. Mohon pamit. Ya, Mohon pamit ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Halo Pak Camat. Halo. Waalaikumsalam. Di Ampana. Halo, atau di mana? Ampana. Saya kira sudah Itu merapat. masih ada yang ingin berbicara. Bawaan, yang merah-merah. Lobster. Kasih coach itu. Ya. Nah, itu. Terserahlah. Yang penting ada ditaruh di box kemarin ya. Baik. Kasih Pak Kumis nunggu Pak Kumis itu. Ya sudah tunggu box dari apa? Pak Kumis, saya ketemu di kafe kan Pak Kumis. Ya, izin Bapak Ibu juga sekedar menyampaikan, mungkin masih ada bagaimana caranya share screen tugas yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu Widya Suara. Iya. Ya, oh iya. Ya, supaya bisa di-download. Jadi diaktifkan dulu filenya. Setelah sudah terbuka filenya, kembali ke layar Zoom. Setelah itu Bapak ada screen, silakan diklik itu Pak. Nah, kalau sudah diklik itu share screen, nanti akan muncul tampilan pilihan file yang akan Bapak tampilkan. Ya, seperti itu. Ibu, ya, kalau diulangi tadi Bu, tampilkan. Kemudian kalau sudah terbuka filenya, silakan diklik share screen. Ada tulisan hijau di layar bagian bawah. Pilihan share screen akan muncul file yang akan ditampilkan. Saya langsung tampil di layar monitor. Kemudian untuk stop share, nanti di atas itu, di bagian atas, silakan diklik itu, nanti akan terkeluar file. Terima kasih pencerahannya Bu Emi. Ya, terima kasih kembali. Terima kasih Bu Emi. Izin live ya. Ya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum.
Terima kasih, Juemi. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu Emi. Ya, terima kasih. Ketemu. Nah, ini Pak Idam sudah. Jadi kemana ini, Bu? Sudah begini? Ya, seperti kemudian kalau Ya, Bapak mau keluar sudah selesai, silakan di stop. Stop share screen-nya itu ada di bagian atas, ada layar. Di bagian layar atas itu ada tulisan. Ini kelompok 3 siapa yang ngajar tadi? Kelompok 3 Pak Yamin. Pak Bahrun, Pak Bahrun kelompok 1. Kelompok 1 Pak Mutar. Jadi Bu, saya punya tugas tadi sudah dilihat. Sudah bisa Saya dilihat. sudah. Dan share screen-nya tadi ya Pak. Terima kasih. Iya, Bu. Apa saya ada berapa? Oke. Ketemu lagi di sini. Bu, ya. Banyak alumni tim 4 saya lihat. Angkatannya Pak Yunus ini yang pertamanya Zoom. Iya, betul. Alumni ada Zoom pertama. Alumni Kopi kita, Bu. Iya, alumni Kopi. PKP Kopi. Tidak terlupakan itu, Pak. Satu-satunya Stula yang tidak jauh-jauh itu. Ya, hanya lu. Hanya dulu. Orang so sampai di luar negeri kita masih mainnya di kabupaten. Itulah Pak. Lu gitu luar biasa Ibu. Banyak yang bisa diambil contoh kemarin di Piro. Tetap banyak ada kesannya. Iya. Iya. yang anggaran tersisa, silakan belanjanya dulu. Nah, baru yang pilihannya mungkin teman-teman mana yang sudah open, mana yang sudah belanja, mana yang sudah ini, supaya kita perjuangkan supaya dia jangan tercoret. Mimi. Ya Pak Irwin. Gue Mimi. Kelompok 1 kelompok 4 Ibu Vivi. Iya. Nanti saya coba komunikasi yang terkait. Tinggal proses tinggal proses mas, tapi saja punya terus sudah ada nomor rekening sendiri. Sudah semua. Bagi punya itu sudah sama itu kan kita kalau sudah tidak apa dari itu sekali pada 100 berkurang 55.
Jadi kita 55 orang kita ibaratkan kita pikirkan masih itu dari segi karena kan tidak ada dari sahabat gini mungkin ada bacaan setiap ini sudah ketika kecelakaan supaya kita bisa keluar dari itu kan kita boleh juga berapa ya itu masalahnya kan satu pintu Indonesia tidak membuat keterobosan administrasi, keterobosan keuangan, adanya kalian satu pintu Indonesia tidak cara kita bahas dari sini enggak bisa menanyakan dasar itu ada pada bisa berapa bisa kemana ya kan semuanya kan masih tetap sana dulu baru bisa coba minta kita mau cari supaya kami juga ini proses pelayanan tidak terganggu. Iwin dari mana nih? Dari rumah. Oh. Supaya kami sudah karena banyak kebutuhan kami terkait Rapi-rapi dulu. Rapi-rapi berkas. surat dan Apa itu? masih anu dia punya hak akun untuk mencari tapi di antara itu saya Mari Bu Santi ini. Saya ke atas dulu. Oh, Firman, saya masih jalan recordingnya. Tolong dimatikan, Pak. Ini lagi nih recordingnya sini. Oh, tidak bisa di stop ya? Tidak bisa di stop Pak Firman.